to the sky. Hear the Sistem suspensi mobil. Sistem suspensi adalah kumpulan dari beberapa komponen pada kaki-kaki mobil yang bekerja secara bersamaan, yang berfungsi sebagai peredam kejutan maupun getaran yang diterima roda dari bentuk permukaan jalan yang tidak rata maupun bergelombang, sehingga pengendara lebih merasa nyaman saat mengendarai mobil tersebut. Fungsi lain dari suspensi yaitu menopang beban kendaraan, memelihara geometris roda, menambah gaya traksi pada roda, menjaga kestabilan mobil, meneruskan gaya gerak pengereman. Biasanya digunakan pada kendaraan penumpang karena tipe pegas ini lebih empuk dan nyaman. Sedangkan leaf spring biasanya digunakan pada kendaraan pengangkut beban, pick up maupun truk, karena lebih kuat menahan beban yang berat, namun kurang nyaman untuk digunakan sebagai kendaraan penumpang. Yang kedua ada shock absorber maupun shock breaker, merupakan komponen berbentuk tabung yang memiliki piston dan di dalamnya berisi cairan minyak maupun udara tergantung dari tipe shock absorbernya. Shock absorber sesuai namanya itu peredam kejutan, berfungsi untuk meredam gerakan dari permobil yang terlalu liar. Gerakan permobil yang terlalu liar akan mengurangi kenyamanan dari mobil tersebut karena di dalamnya akan terasa terguncang-guncang. Maka dari itu, shock absorber ini bertugas sebagai peredam atau penahan dari gerakan per yang liar tersebut, serta bertugas untuk menahan tendangan balik atau rebound dari per saat mengalami kompresi, sehingga kendaraan menjadi lebih stabil dan nyaman saat dinaiki. Komponen yang ketiga ada ball joint. Ball joint merupakan penghubung antara swing arm dengan knuckle. Bahasa sederhananya, ball joint bisa juga dikatakan sebagai engsel, namun berbeda dengan engsel kebanyakan yang kita kenal, yang hanya dapat berputar kedua arah. Tetapi engsel yang satu ini dapat berputar ke segala arah. Mengapa harus dapat berputar ke segala arah? Karena ball joint merupakan sumbu putar dari roda depan saat berbelok, dan juga agar roda depan dapat diatur posisi chambernya. Kendaraan dengan suspensi McPherson memiliki satu buah ball joint, tetapi kendaraan dengan suspensi double wishbone memiliki dua buah ball joint karena memiliki dua buah swing arm. Yang keempat ada knuckle arm. Knuckle arm merupakan tempat dudukan dari roda terhadap swing arm mobil. Knuckle arm terhubung dengan swing arm melalui ball joint sebagai penghubungnya. Knuckle arm juga tempat dudukan dari cakram atau tromol dan bearing roda. Yang kelima ada lateral control atau panhard rod. Sesuai namanya yaitu lateral control, yaitu alat pada sistem suspensi mobil yang berfungsi menahan beban dari arah samping atau lateral saat kendaraan berbelok. Dan mengapa disebut juga panhard rod? Karena penemunya bernama Panhard yang berkebangsaan Prancis. Lateral control rod juga berfungsi agar swing arm hanya bekerja naik turun dan menahan swing arm agar tidak bergerak ke kiri dan ke kanan, karena akan menyebabkan mobil limbung dan oleng saat bermanuver di tikungan. Selanjutnya ada sway bar atau stabilizer bar, merupakan batangan besi yang menghubungkan swing arm sebelah kiri dan sebelah kanan terhadap chassis mobil. Swing arm bertugas menjaga selisih gerakan swing arm kiri dan kanan, karena jika terlalu banyak selisihnya, itu akan membuat mobil limbung saat di tikungan. Intinya, sway bar bertugas menahan gerakan independen antara swing arm kiri dan kanan, agar mobil tetap stabil saat manuver di tikungan. Yang ketujuh ada radius rod. Radius rod merupakan bagian dari sistem suspensi mobil yang menghubungkan roller arm dengan chassis mobil bagian depan, berfungsi sebagai pengatur sudut caster roda depan, dan juga berfungsi sebagai pengontrol swing arm dalam pergerakan naik turun dan penahan swing arm agar tidak bergerak maju mundur, serta menahan swing arm dari tumbukan atau tekanan yang diterima roda dari arah depan sehingga swing arm tidak bergeser ke arah belakang. Yang kedelapan ada T-rod. T-rod berfungsi sebagai perantara dari steering rack dengan knuckle roda depan, sehingga dapat merubah gerakan memutar dari setir menjadi gerakan mendorong untuk memutar roda ke kiri dan ke kanan.
Key-rod juga berfungsi sebagai tempat penyetelan sporing roda depan atau penyetelan arah toe-in dan toe-out roda depan. Key-rod juga memiliki engsel seperti ball joint yang berfungsi sebagai pemutus getaran yang diterima roda agar tidak sampai ke setir pengemudi. Yang kesembilan ada lower arm belakang. Lower arm belakang berfungsi sebagai penghubung antara roda belakang dengan chassis mobil dan juga sebagai lengan ayun sehingga roda dapat bergerak secara vertikal ke atas dan ke bawah sesuai dengan beban yang diterima oleh roda belakang baik dari permukaan jalan maupun dari beban yang ada pada kendaraan. Lower arm belakang juga berfungsi sebagai tempat kedudukan spring atau per mobil. Maka dari itu biasanya ukurannya lebih besar daripada upper arm belakang. Yang ke-10 ada upper arm belakang, berfungsi sebagai support untuk lower arm belakang dan membantu menahan beban tumbukan dari jalan agar posisi aksel roda belakang tidak bergeser ke depan maupun ke belakang, melainkan untuk menjaga dan mengontrol agar lower arm selalu bergerak vertikal naik turun. Yang terakhir ada bumper suspensi atau stopper. Bumper suspensi biasanya terbuat dari bahan karet yang kenyal yang berfungsi sebagai penahan atau pelindung agar gardan mobil tidak langsung berbenturan dengan chassis mobil yang dapat menyebabkan kerusakan pada gardan maupun chassis. Bumper suspensi ini juga berfungsi sebagai limiter atau pembatas dari artikulasi swing arm untuk mencegah mobil terbalik karena mengalami kompresi atau artikulasi yang berlebihan.